Dalam suratan Roma, siapa yang percaya tidak akan dipermalukan. Maukah saudara ikut iramanya Tuhan? Almarhum Bapak Pendeta Rompas, ketika jadi pengerja, saya umur 9 tahun. Setelah doa, dia selalu, kami satu kamar. Karena kami di satu keluarga, gereja lagi mau pindah di sini. Sana sudah tidak ada lagi. Kami satu kamar. Ayah ibu sana, tutup jendela, ini pakai tirai saja. Om Rompas tidur sini, saya 9 tahun tidur sini. Dia berdoa jam 4, dan jam 5 dia main gitar dengan halus. Supaya tidak membangunkan yang lain. Tapi saya bangun. Isahu yang ajaib. Lagunya itu. Ku berhutanglah, ku berhutang jiwa, lagi selamatku, biarlah ku puji sepanjang hariku, bukan sepanjang umurku, sepanjang hariku. Puji Yesus Raja, Imam yang kudus. Tiap pagi sampai saya hafal itu lagu dengan gitar. Dia melodi pakai gitar. Stemnya lain orang Manado, tapi enak lagunya. Pada waktu dia 1 bulan sebelum meninggal, dia bilang sama putranya, jangan taruh pakaian di peti mati saya. Kasih sama orang lain. Jangan beli peti yang mahal. Bikin dari triplex. Sampai Ferry anaknya marah. Kalau papa sudah meninggal, itu urusan kami. Jangan, ini pesan papa. Kalau papa meninggal, jangan beli peti mati yang bagus. Beli triplex saja. Uang saya yang pakai untuk yang lain. Akhirnya ketika dia meninggal, tidak bisa tidak pakai triplex. Hanya persegi saja. Saya tidak pernah melihat muka merompas waktu di peti, tidak pernah. Saya hanya lihat dari mimbar, badannya saja. Tapi saya ingat 9 tahun, waktu saya umur 9 tahun. Dia bilang, Isahu yang ajaib. Dia buka Sumedang, saudara-saudara. 8 kali ketua majelis daerah. Dulu dia tukang pikul beras. Om Rompas cerita sama saya. Dia kuli pikul beras. Tapi dia punya Isa Yesus yang ajaib. Yang membangkitkan anak Yairus, yang menyembuhkan perempuan itu. Dia mengerti iramanya dari waktu. Lalu dia kasih nasihat pada kami pendeta-pendeta. 5 keharusan. 5 kata siap. Pertama, kamu harus siap untuk khutbah. Dan semua bilang amin, haleluya. Yang kedua, kamu harus siap memimpin pujian. Yang ketiga, harus siap untuk bersaksi di jemaat. Yang keempat, harus siap kalau diundang untuk memberikan kata-kata pembangunan. Dan yang kelima, kamu harus siap. Ini yang paling berat. Siap untuk tidak disuruh apa-apa.
Apa saudara siap? Untuk tidak jadi apa-apa, untuk tidak disuruh apa-apa. Sebab pada waktunya, pada musimnya, kita akan dimuliakan. Kita akan ditinggalkan. Karena kita punya Isa, Yesus yang ajaib itu. Dan Yesus yang ajaib itu sudah ada sebelum hari ada. Sebelum waktu, sebelum ada tempo, sebelum ada irama. Dia sudah ada. Dan dia yang ada, yang paling berkuasa itu, dia mau hidup di dalam hati kita. Dia mau memerintah di dalam hati kita. Dia mau membangun hidup kita. Dia ada pemazmur berkata, jagalah aku seperti biji matamu. Kita adalah biji mata Tuhan. Dia jaga kita. Bukan hanya tahun 2016 adalah tahun kesempatan besar. Kenapa saya berani berkata tahun 2016 tahun kesempatan besar? Ada seorang peramal yang meninggal pada tahun 85, perempuan buta. Dia sudah ramal akan ada banjir besar, ribuan orang mati, tsunami sudah digenapkan. Dia bilang, aduh, bangunan Amerika akan dirusak oleh burung besi, sudah digenapkan. Ya, pesawat. Dan dia bilang 2016 Eropa akan hilang. Dia sudah meninggal. Karena orang imigran itu akan membuat Eropa akan jadi tempat mereka. Mulai dengan uangnya tidak ada harga. Sekarang Eropa akan hilang. Tapi saya tidak mau percaya dia. Saya mau percaya firman Allah. Bahwa dari hari ke hari dunia bertambah susah, anak Tuhan bercahaya, dipelihara oleh Tuhan. Ya, di Goshen, di Mesir semua gelap, di Goshen terang. Di Mesir ada katak, di Goshen tidak ada. Di Mesir anak yang sulung mati, di Goshen tidak ada. Saudaraku, apa yang terjadi kepada dunia ini? Allah kita yang ajaib itu, yang luar biasa itu, haleluya, akan memelihara saudara. Sebagai ayat terakhir, Kejadian 8, ayat 20 sampai 22. Lalu Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan. Dari segala binatang yang tidak haram atau halal, dan dari segala burung yang tidak haram, diambilnyalah beberapa ekor, lalu ia mempersembahkan korban bakar di atas mezbah itu. 21. Ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, karena Tuhan tidak suruh dia bikin korban bakaran. Tidak suruh Nuh, tapi Nuh bikin sendiri. Ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, aku tak akan mengutuk bumi ini lagi karena manusia, sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya, dan aku tak akan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan. Perhatikan ayat 22. Selama bumi masih ada, ingat bumi diciptakan oleh Tuhan, tak akan berhenti-henti. Saudara ulangi, tak akan berhenti. Berarti terus menerus. Musim menabur dan musim menuai. Musim dingin dan panas. Musim kemarau dan hujan.
siang dan malam. Perhatikan siang dan malam itu dalam Kejadian 1 ayat 5 kita sudah dengar. Pada waktu satu siang satu malam hari yang pertama. Tetapi di sini yang utama menabur. Tak akan berhenti musim menabur. Saudara mau menuai banyak, tabur banyak. Saudara mau menuai baik, tabur yang baik. Saudara tidak disebut baik ketika masuk ke gereja. Tapi saudara akan disebut baik ketika keluar dari gereja, berubah oleh karena firman Allah. Yang malas menjadi rajin. Yang main-main menjadi sungguh-sungguh. Yang asal-asalan menjadi serius. Karena ada musim menabur. Dan ada musim menuai. Menabur baik, menuai baik. Boleh saya tambah? Galatia 6 ayat 6 sampai 10. Baiklah dia yang menerima pengajaran dalam firman membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajaran itu 7. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang. Kita kan orang. Apa yang kita tabur. Itu juga yang akan dituainya. 8. Sebab barang siapa menabur dalam daging. Keinginan daging. Hawa nafsu. Ia akan menuai kebinasaan. Loh, yang ditabur daging kok kebinasaan? Yang dituai. Dari dagingnya. Orang Kristen yang hidup kedagingan. Yang hidup dalam daging akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa yang menabur dalam roh besar, Roh Kudus, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh yang sama itu. 9. Janganlah kita jemu berbuat baik. Karena apabila sudah datang waktunya, apanya? Waktunya. Untuk segala sesuatu ada masanya, ada waktunya. Karena apabila sudah datang waktunya. Sekarang saya menjadi siswa, sekarang saya menjadi siswi. Tapi nanti ketika datang waktunya, engkau akan menuai. Sekarang kita menabur, mencari firman, menggali firman, mendengar firman, mengumpulkan firman. Datang di gereja, walaupun hujan. Tahukah saudara, semua itu diperhitungkan oleh Tuhan. Dan saudara akan tuai pada waktunya. Bukan waktu kita, waktu Tuhan. Ada dia sebelum waktunya, dia sudah ada. Kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Lemah dalam apa? Dalam menabur. 10. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita. Haleluya. Tahun 2016 tahun apa? Kesempatan yang besar. Sebab itu marilah selama masih ada kesempatan bagi kita. Tuhan selalu sempat loh. Tapi ini sekarang kita yang harus sempat. Ketika ada kesempatan bagi kita, ke gereja, ke gereja. Ketika ada kesempatan kita berdoa, berdoa. Ketika ada kesempatan kita berbuat baik, berbuat baik. Marilah kita berbuat baik kepada semua orang. Tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman.
Beri jabat tangan minimal 3 orang dan berkata, mari kita menabur baik. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Mari pemain musik.